Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bolo, bertemu lagi di channelnya Mbak Behen, channel yang membahas tentang burung kicau mulai dari peternakan sampai dengan membuat burung menjadi juara. Oke, Bolo, kali ini Mbak Behen akan menjawab salah satu atau mungkin beberapa pertanyaan dari follower dan bolo-bolo Branges Mania, pemula terutama, itu yang menanyakan gimana sih ciri-cirinya betina itu sudah siap atau nyaman di kandang ternak. Nah gitu. Nah, Mbak Behen akan ke belakang sedikit ya, boleh ya, belakang sedikit. Bagaimana cara membuat betina itu kemudian akan dimasukkan ke kandang, dan ketika masuk ke kandang ternak itu si betina bisa nyaman. Ya, ini yang pertama, Bolo. Yang jelas pastikan bahwa calon atau siapan betina itu kita tahu usianya, Bolo. Ketika kita tahu usianya, kita juga harus memastikan bahwa betina itu sudah mulai masuk ke fase birahinya. Itu, walaupun awal ya, kita masuk ke fase birahinya. Karena itu adalah salah satu syarat untuk betina bisa produk. Karena kalau misalnya kemudian kita melihat betina ini belum muncul birahija atau belum masuk ke fase birahinya, kita masukkan ke kandang ternak pun kemungkinan kita nunggunya agak lama, Bolo. Nah, metode untuk memasukkan ke kandang ternak ini itu memang ada beberapa yang digunakan oleh para peternak Branges Mania. Ada yang menggunakan metode betina kita siapkan di kandang bundar dulu sampai dengan betina itu masuk ke fase usianya atau masuk ke fase birahinya. Dengan ditandai betina ketika dijejerkan dengan jantan atau mendengar suara jantan yang gacor, dia manggil-manggil, nyaut-nyaut, manggil-manggil, kemudian gelisah, dan puncaknya dia akan ngeper, Bolo. Nah, itu salah satu betina sudah siap untuk dijodohkan atau sudah siap untuk dimasukkan ke kandang ternak. Ada juga yang menggunakan metode menunggu betina itu sampai bertelur pakan. Bertelur pakan itu kalau bahasanya Mbak Behen adalah ngendok lemu. Jadi sampai ngendok lemu di kandang bulat. Nah, di kandang bulat itu ditunggu sampai ngendok lemu. Setelah ngendok lemu baru dimasukkan ke kandang ternak, Bolo. Itu ada yang menggunakan metode begitu. Ada juga yang menggunakan metode sebelum dia masuk di fase birahinya, tapi sudah masuk ke usianya, kurang lebih sekitar 7-8 bulan, itu dia sudah masukkan ke kandang. Untuk mendapatkan adaptasinya, supaya dia lebih mendapatkan kenyamanan. Karena memang burung beranjangan ketika kita akan masukkan ke kandang yang baru, terutama kandang ternak ya, untuk kandang ternak itu memang butuh adaptasi. Nah, ketiga metode ini silahkan bolo-bolo pemula khususnya itu mau menggunakan metode yang mana. Sebaiknya yang mana? Semuanya baik. Bagusnya yang mana? Semua bagus. Karena faktanya dari 3 metode yang sudah dilakukan oleh para breeder-breeder Branges Mania, itu semuanya banyak yang berhasil, Bolo, dengan 3 metode ini. Jadi monggo silakan bolo-bolo mau pakai metode yang mana, itu terserah bolo-bolo. Terus yang selanjutnya kita masuk ke pembahasannya. Apa ciri-ciri betina kemudian atau indikator betina itu nyaman dalam kandang ternak itu? Ciri-cirinya seperti apa sih? Oke. Ini, Bolo. Pada dasarnya, ketika kita terbiasa memelihara burung, itu sebetulnya kita akan tahu karakternya. Dan kita akan tahu kebiasaan burung tersebut. Bahkan kita akan paham bahwa burung itu nyaman atau tidak. Itu kita akan paham, Bolo. Karena kenyamanan burung di kandang ternak, itu bukan hanya karena adaptasi dengan kandang ternaknya. Bukan hanya seperti itu, tapi bisa juga ketidaknyamanan posisi letak dari kandang ternaknya.
Nah, tentunya kandang ternak ini memang propertinya sudah dilengkapi ya Bolo ya. Seperti yang Mbak Behen sudah bahas. Properti apa saja yang harus ada dalam kandang ternak itu Mbak Behen sudah bahas. Tentunya ada yang media sarang, media untuk bersarang, ada juga kipu, ada juga tangkringan, batu, ya cepuk, sebaiknya diberi lampu. Nah, itu sudah disiapkan semua dengan baik. Cepuk untuk pakan minum. Kemudian bisa media sarangnya bisa pakai, yang untuk bersarang itu bisa pakai rumput, bisa pakai jerami, bisa pakai sabut kelapa. Ya, terserah boleh mau pakai yang mana, yang lebih nyaman. Tapi saran Mbak Behen semua itu harus disterilkan dulu. Setidaknya disterilkan dulu. Kemudian yang selanjutnya ya harus ada kendil untuk media bersarangnya dia. Ada kendil. Kendil bisa diganti dengan batu bata atau bata merah. Kita tumpuk-tumpuk. Yang penting ada lubang. Bisa juga pakai kayu. Yang penting posisinya itu seperti lubang, Bolo. Seperti lubang. Bisa dari kayu, bisa dari bambu, bisa dari apa saja sih, Bolo, sebetulnya. Tapi kalau Mbak Behen lebih suka dengan batu bata dan kendil. Karena apa? Dia menyerupai atau bahkan mendekati dari habitat aslinya. Nah, apa sih ciri-cirinya betina itu nyaman? Satu, betina tidak selalu dekem saja. Kalau dia posisinya masih dekem terus, itu dia posisinya belum nyaman. Jadi diamkan saja dulu. Biarkan dulu, jangan diganggu. Supaya dia tetap beradaptasi. Nah, itu masih butuh proses. Adaptasi bisa cepat, bisa juga panjang. Bisa 1 hari sudah langsung adaptasi, bisa juga 2-3 hari atau 1 minggu baru beradaptasi. Itu juga bisa, Bolo. Gitu. Ciri yang kedua, dia belum siap untuk beradaptasi atau proses dalam beradaptasi. Dia selalu ngerudal ketika ada satu gerakan, panik, Bolo. Nah, itu juga salah satu dari si burung itu belum terlalu nyaman. Belum terlalu nyaman. Beda dengan giras ya, Bolo. Kalau giras ya pasti ngerudal. Cuman rudalnya ini, kalau rudal tidak nyaman, itu Bolo-bolo akan lihat sendiri. Dia beda. Jadi ngerudalnya lebih parah, Bolo. Lebih parah. Hentakannya itu lebih kencang. Nah, itu belum nyaman. Gitu. Kemudian yang ketiga selalu mojok, Bolo. Dia selalu mojok aja, diam di mojok dan nggak mau ngapa-ngapain. Salah satu ciri nyamannya adalah satu, proses awal akan menuju nyaman. Si burung yang pertama adalah mau makan. Gitu. Dia mau makan. Itu adalah proses awal dia mau nyaman. Menuju nyaman maksudnya. Belum nyaman juga, belum. Tapi menuju nyaman dia sudah mau makan. Sudah mau makan, sudah mau minum. Itu proses menuju nyaman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda burung itu mulai nyaman di kandang ternak kita. Dia mau mandi kipu, Bolo. Kalau bahasa Jawanya mau ke kipu lah. Dia mau mandi pasir. Jadi dia udah mulai mandi pasir, seret gitu. Itu sudah mulai nyaman, Bolo. Yang kedua. Yang ketiga, dia sudah mulai mau jalan-jalan nangkring di lingkungan kandang ternaknya. Ya naik ke atas bata atau naik ke atas kendil, terus naik turun begitu. Kemudian dia juga nangkring. Kadang-kadang, tapi betina jarang yang nangkring ya. Tapi kalau di kandang ternak itu insya Allah dia aktif lah, aktif tapi bukan kaget, aktif bukan girat, aktif tapi bukan takut. Nah gitu, aktif tapi bukan takut. Kelihatan kan karakternya kalau aktif takut dan aktif tidak takut itu terlihat. Nah itu, Bolo. Itu yang ketiga. Nyaman lagi yang keempat adalah dia mulai mau bunyi. Jadi betina mulai mau bunyi untuk memanggil jantan. Tandanya dia sudah nyaman dan sudah masuk ke fase birahinya. Itu sudah nyaman sekali. Tanda yang selanjutnya apa lagi? Tanda yang selanjutnya ngeper, Bolo. Nah itu kalau udah ngeper positif dia tuh.
birahi, udah manggil-manggil jantan, dia gelisah tapi aktif, tapi bukan takut ya, aktif tapi bukan takut. Kemudian dia mau ngeper. Nah, wah itu positif, sudah nyaman sekali. Ambilkan jantannya, tempelkan jantannya, ketika ketemu jantan ngeper, jantannya juga ngeper juga, masukkan, insya Allah perkawinan bisa saja terjadi. Cus, bisa bertelur. Gitu loh. Kalau kita tidak terlihat seperti itu, yang selanjutnya, fase yang selanjutnya, salah satu ciri dari betina itu juga sangat nyaman di kandangnya itu adalah dia mau bertelur loh. Walaupun telur itu telur gemuk, dia mau bertelur, itu pasti sudah burung itu sudah nyaman sekali. Gitu loh. Nah, jadi ciri-cirinya itu ada beberapa tadi boleh ya. Sudah Mbak Behen sebutkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi satu literatur bagi khususnya para pemula tentunya. Dan Mbak Behen tunggu komen-komennya untuk para pemula tentunya, supaya Mbak Behen tambah semangat untuk membuatkan satu konten tentang beranjangan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke bro, salam sehat satu hobi, kicau mania berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.